Tidak sedikit pengusaha, tidak sedikit kawan-kawan entrepreneur yang ketika bisnisnya sudah maju lalu kemudian salah membelanjakan keuntungan, salah membelanjakan harta dan tidak sedikit yang jadi foya-foya, jadi aneh-aneh ya. Bahkan secara gamblang saya mengatakan jadi belanja kepada hal-hal yang sifatnya maksiat gitu ya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kemudian pilihan-pilihan dari entrepreneur ini suka kemudian belok-belok gitu ya. Nah, ini terkait masalah rute. Kita harus menentukan rute perjalanan sedari awal. Kita harus menentukan peta perjalanan kita sedari awal. Kita harus menentukan alamat yang mau kita tuju sedari awal. Ketika kita berbisnis nggak punya alamat yang jelas kita mau kemana, maka kita bisa-bisa salah tempat, salah alamat, salah arah, salah pilih jalan. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang rute, bagaimana Al-Quran berbicara tentang peta, kita akan saksikan tayangan berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam episode ke-49 ya. Masya Allah tabarakallah, dengan tajuk rute bisnis dalam Al-Qur'an ya. Kenapa kemudian saya berbicara tentang rute bisnis dalam Al-Qur'an? Teman-teman, kalau kita ingin menuju sebuah jalan ya. Kita ingin menuju sebuah jalan, misalnya ini adalah alamat kita gitu ya. Ini adalah alamat yang kita mau tuju. Alamat. Maka kalau kita start pointnya dari sini, kita kan tentu akan memilih jalan yang mau belok gimana pun ya, kita tentu akan mengarah pada alamat ini. Jadi alamat itu yang membuat kita punya trajektori. Ya, ini namanya trajektori. Apa itu trajektori? Ya, kita secara perlahan ya itu kita memilih alamat kita mau ke situ. Ya, maka keputusan jalan kita, andai kata kita buntu atau andai kata kita menghadapi sesuatu, kita mau menuju alamat itu. Apa tujuan dari kita berbisnis? Itu akan menentukan langkah-langkah kita dalam berbisnis. Sebagai contoh, ya. Orang yang alamatnya adalah orang yang alamat bisnisnya adalah pengakuan. Orang yang alamat bisnisnya adalah eksistensi. Maka dia akan memilih jalan, apapun jalannya, yang bertujuan untuk eksistensi itu. Ya. Kalau memang kemudian harus ngutang, ya, yang penting eksis, dia ngutang. Kalau dia punya outlet harusnya ditutup karena outletnya udah negatif, pokoknya dia nggak mau tutup. Ini harga diri pertaruhan, bagi dia pertaruhan. Ya. Kalau misalnya dia kemudian berfokus misalnya pada pengakuan itu, pokoknya gimana gaya, gimana pokoknya tampilan, dia akan ke situ tuh. Jadi kalau Anda berbisnis karena pengakuan, pasti sikap-sikap Anda itu akan menjurus pada pengakuan dan eksistensi itu. Ya, belum bisa nyicil mobil, Anda paksa nyicil. Belum bisa berbuat begini, Anda berbuat begini, ya. Lalu kemudian senang kalau misalnya dipuji, bangga kalau misalnya diapresiasi lebih dan seterusnya, dan itu yang membuat kemudian tidak mudah bagi seorang pengusaha untuk menjaga pilihan-pilihan hidupnya. Ya, saya ambil studi kasus teman-teman sekalian ya. Jadi saya punya sahabat itu. Jadi gini teman-teman sekalian, tentang terkait masalah kalau misalnya ada case di debt misalnya, ada case di perkara misalnya di hutang misalnya. Waktu kemudian perusahaannya berhutang misalnya sampai 3 miliar, sisa 3 miliar hutang, ya berarti kan pernah masuk ke perusahaan itu 3 miliar, kan logikanya begitu kan. Pernah masuk kemudian ke ekosistemnya itu 3M, ya, ke neraca. Maka harusnya kalau misalnya hutang itu 3M, ya, yang pertama ya
kalau memang benar-benar masuk ke neraca itu harusnya ada di aset, ya, ada di perbandingan asetnya. Jadi utang 3M, asetnya ada 3M. Kalau utang 3M ini kemudian asetnya kurang dari 3 miliar, berarti kan 3M ini habis dalam operasional OPEX. Kan gitu aja. Masuk ke dalam neraca 3M harusnya dia berubah menjadi aset. Tapi kenapa kemudian si 3M ini kemudian gak berbekas? Oh, bisa jadi dia lari ke OPEX. OPEX macam apa yang kemudian menghabiskan 3M? Apakah ada setup bisnis? Saya cek tuh. Apakah ada setup bisnis? Apakah ada? Ternyata kemudian, ya Ustadz, dulu saya main, ya saya sebut saja dulu saya main mobil, ikut klub mobil, dulu saya ikut klub motor, dulu saya lumayan lah Ustadz kehidupannya, lifestyle-nya. Jadi utang positif yang harusnya kemudian membangun si bisnis ini, ya saya nggak maksudnya utang positif itu bukan berarti saya di sini pro pada utang ya, tapi artinya utang yang seharusnya dia masuk jadi OCF, operating cash flow di dalamnya. Ya, utang itu financial cash flow. Tapi begitu masuk harusnya dia jadi putaran operating, tapi dia nggak keluar menjadi OPEX bisnis, dia keluar menjadi OPEX lifestyle. Berarti dia nggak keluar pada kepentingan bisnis, dia keluar pada kepentingan lifestyle. Lah ini kok bisa pada kepentingan lifestyle ini? Ya ini kembali ke sini teman-teman sekalian. Salah kita tentukan alamat, ya. Salah kita tentukan tujuan, ya. Kita pasti pilihan-pilihan bisnisnya, pilihan-pilihan kerjanya itu pasti nggak benar. Ya makanya ini Quranic Insight for Entrepreneur nemenin teman-teman untuk yuk. Jadi apa kalimat Allah Azza wa Jalla kepada kita harusnya sebagai hambanya Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kawan-kawan sekalian di surah As-Saffat, ya sekarang kita berfokus pada Quran surah As-Saffat. Ya, Quran surah As-Saffat ini ayat surah 37, ya. Surah 37 ayat 99. Ya, surah As-Saffat surah 37 ayat 99. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang peta hidup. Ya, tentang peta hidup. Nah, ini jelas sekali. Ini kalimat dari Nabi Ibrahim. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala inni dzahibun ila rabbi. Ya, wa qala, dan Ibrahim berkata, inni sesungguhnya aku dzahibun ila rabbi. Aku ini pergi ila rabbi. Dzahibun itu adalah berjalan, pergi, melangkah. Ya, yamshi itu melangkah. Tapi dzahibun itu dia keluar, berjalan, ya. Jadi ini dzahibun ila rabbi. Maka kemana perginya? Ya, kalau misalnya yamshi itu langkah, ya. Kalau misalnya dzahibun itu berarti bepergian, paket bepergiannya. Maka paket rutenya itu kemana kemudian Nabi Ibrahim Azza wa Jalla itu menuju? Ila rabbi. Ila rabbi sayahdin. Aku akan menuju kepada Rabbku. Ya, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Jadi peta hidup kita teman-teman sekalian, ini kita harus sepakat dulu, ya. Peta hidup kita itu adalah Allah, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, ya. Ilahi anta maksudi, hanya engkau ya Allah yang aku maksud, menjadi maqasid, ya kan? Wa ridhoka matlubi, tolaba, yang dicari. Yang dicari apa? Ridhoka. Waridoka matlubi, hanya ridho engkau yang aku cari. Maka inilah rute bisnis kita. Ya, ini memang suka diulang-ulang di lapangan, ya. Kalau kita dalam bahasa pergaulan suka kita sebut-sebut kalau kita ini berbisnis untuk mencari ridho Allah. Tapi apa sih definisi detailnya itu loh maksudnya? Kalau misalnya bisnis itu mencari ridho Allah tuh berarti implementasinya kayak apa? Ya, maka dalam tayangan ini saya ingin bahas nih pelan-pelan. Misalnya teman-teman benar ingin mencari ridha Allah. Ya udah teman-teman. Kalau teman-teman memang benar ingin mencari ridha Allah, putaran bisnis masih profit 15 sampai 20 jutaan misalnya gitu ya. Lalu kemudiannya Anda punyanya motor, ini bisnis harus laba ditahan, ya. Harus dikuatkan dulu sendi-sendinya. Udah motoran gak apa-apa. Udah bisnis 3 tahun masih pakai motor gitu-gitu aja. Nah, kita bertarung dengan, nah ini dia. Kita bertarung dengan kalimat orang lain.
Nah ini ada kalimat orang lain, ada ridho Allah, ada ridhonya manusia, ada senangnya manusia, ridhonya manusia. Nah mana yang kamu pilih? Kamu DP mobil lalu leasing untuk membahagiakan manusia, atau misalnya kamu fokus sama bisnis kita gedekan gitu kan, supaya kita punya modal halal ini yang terus-menerus berkembang. Yang penting Allah ridho. Pakai motor nggak apa-apa karena misalnya masih bujangan misalnya. Mobil bekas nggak apa-apa karena misalnya baru keluarga kecil misalnya. Nah ini tuh konsep. Mana yang kita pilih? Kalau urutannya Allah nanti pilihannya kan beda itu. Oh ya udah deh. Saya pilih yang menuju Allah saja. Nanti akan beda pilihannya. Ya akan beda pilihannya. Saya supaya gampang kita berkisah tentang YouTube ini aja ya. Ya, kalau misalnya saya berfokus pada apresiasi orang. Ini kan kita seminggu bikin produksi 2 episode dan ini energi yang luar biasa. Di waktu produktif saya harus dedikasi untuk bikin channel YouTube ini. Maksudnya di waktu produktif saya harus stok episode ya ke teman-teman. Kurang lebih seminggu saya harus dengan podcast bisa sampai 2 harian gitu ya. Kadang sehari, kadang 2 hari gitu. Nah, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bikin program, bikin konten, bikin postingan, bikin tulisan, petanya adalah untuk ridhonya manusia, petanya adalah untuk subscriber, petanya adalah untuk viewers, petanya adalah untuk dipuji, maka kalau misalnya pujian itu rendah, ndak viral, ya, ndak kemudian banyak yang nonton, maka kamu akan lemes gitu loh. Karena petanya itu, ya udah nggak usah kita bikin lah. Karena petanya itu, petanya viewers gitu loh, petanya viral gitu loh. Petanya mau harus ditonton sekian dan seterusnya, ya berat. Ya, saya menjalani Quranic Insight ini naik turun ya, alhamdulillah sekarang kita rata-rata di 200-300an, kadang-kadang kalau bagus di 500-an 600-an, ya nggak apa-apa. Ada yang pernah 2000 tapi nggak semuanya 2000, belum ada yang bahkan 10.000 sekalipun. Saya punya rekaman ceramah di tempat lain sampai 50.000 tapi di Quranic Insight kita nggak, ya nggak apa-apa. Karena trajektori kita adalah dzahibun ila rabbi, ya. Bagaimana kemudian tetap diajarkan dengan benar, tetap bangun konten dengan benar, tetap punya arah dengan benar gitu ya. Agar kemudian channel ini bermanfaat, siapapun yang mendapatkan manfaatnya, berapapun yang mendapatkan manfaatnya itu nggak masalah. Nah itu dzahibun ila rabbi. Begitu rute kita dzahibun ila rabbi, kita alhamdulillah kuat nih ya. Kuat secara mental, kuat secara visi, kuat secara motivasi, akhirnya kuat secara konsistensi. Jadi kenapa konsistensi itu berubah? Kenapa kemudian kita gampang baper? Karena kita berubah ini, ya berubah orientasinya. Saya berbicara tentang Quran, saya menyampaikan tentang Quran, ya saya mengajarkan tentang Al-Quran. Ya. Dalam benak saya adalah ini yang harus saya lakukan, semoga Allah tolong. Ya, tapi kan kita tuh nggak bisa disukai sama semua orang, nggak mungkin semua orang itu oke sama kita, nggak mungkin semua orang itu cocok sama kita. Ya, saya dapat tulisan lucu dari Pak Kurniawan, sahabat saya di Facebook. Dia bilang, kenapa ya ada masyarakat itu nggak kenal sama tokoh, nggak kenal sama public figure, misalnya nggak kenal sama ustadz, tapi kok bisa kesel sama ustadznya padahal dia nggak kenal secara detail. Kira-kira kenapa ya? Bagi saya itu ya itulah mirroring dari sosial media kan. Mirror, ada cermin, ada 2 sisi dari mata uang. Anda bisa dibenci, Anda juga bisa dicinta. Nah, begitu saya ngajar Quran ya pasti ada yang oke, ada yang nggak oke, ya. Begitu saya masuk ke YouTube, kita tampil ya pasti ada yang oke, ada yang nggak oke. Sama kayak begitu Anda jualan nggak jualan, pasti ada yang oke, ada yang nggak oke. Ya, beberapa kawan-kawan yang konseling saya, udah ini dioptimalkan, saya nggak enak Ustadz, saya ngerasa nggak pantas gini-gini. Udah ini dilakukan, saya nggak enak Ustadz, saya ngerasa gini, nanti diomongin orang, tuh kan diomongin orang. Kok takut diomongin orang? Ini fokus kita kemana? Bagi saya, fokus saya adalah manfaat. Ya, bagi saya fokusnya adalah manfaat. Ini manfaat jalan. Ada orang nggak suka, nggak apa-apa. Tapi dia nggak akan merubah rute karena dia bukan alamat saya gitu. Karena dia bukan arah dari alamat saya. You mau suka, you nggak mau suka, aneh tetap take kan gitu. You gimana pun kita akan tetap bikin konten. Nah,
Saya teman-teman sekalian berharap ini jadi ya mekanisme berpikir dari teman-teman sekalian, ini dzahibun ila rabbi. Ya, sekarang kita coba list teman-teman sekalian. Sekarang begitu teman-teman sekarang bikin produk yang memang arahnya mau bikin produk. Untuk apa? Ya udah, ila rabbi, dzahibun ila rabbi. Allah, saya bikin produk, niatnya supaya bermanfaat bagi manusia. Mudah-mudahan ini jadi solusi, jadi amal soleh. Udah, bikin makanan, saya pastikan halal. Semoga jadi darah, jadi daging, jadi kebaikan untuk manusia. Udah, aman. Jadi bikin produk, arahin ke Allah. Ya Allah, saya bikin bisnis, ya bikin produk, bikin pabrik. Mudah-mudahan kalau misalnya cuan, mudah-mudahan kalau misalnya ada profit gitu. Saya bisa support dakwah, saya bisa dukung dakwah, saya bisa dukung kebaikan. Sudah, lagi-lagi untuk Allah. Ya, lagi-lagi untuk Allah, lagi-lagi untuk kebaikan. Ya udah, nggak apa-apa teman-teman sekalian. It's okay. Ya, kita bisnis, ya, kita niatkan, kita hadirkan Allah jadi arah. Nah, begitu Allah jadi arah, nggak norak gitu loh. Ya. Ya, mobil gelinding lah. Maksudnya gelinding yang biasa-biasa aja dulu. Ya, nanti kalau memang udah berlimpah, nggak salah mobil mewah. Kalau memang capaian Anda lebih, Anda mau pakai mobil mewah silakan. Oh, yang ini untuk budget untuk bantu masyarakat, yang ini budget untuk bantu duafa, budget untuk bantu anak yatim. Saya kemarin ketemu pengusaha yang lebih 20 perusahaan, ya, dia punya 20 perusahaan lebih ya. Masing-masing ada yang net profit marginnya per bulan 500, 600, 700 ya, miliar-miliar gitu. Dan Masya Allah tabarakallah, saya benar-benar di belakang layar, makanya saya nggak bisa nyebutin karena dia nggak berkenan untuk disebut, tuh baru bantu masjid 1,8 M ya, baru bantu masjid gurunya 1,8 miliar untuk bangun masjid. Dan dia pilih para ustadz-ustadz yang nggak famous ya, di kampung-kampung, di pondok-pondok, di dalam-dalam gitu. Nah, jadi dia buktikan arah dari bisnisnya dia tuh mau ngapain sih. Sederhana orangnya. Ya, sederhana, dari pakaian, pilihan-pilihan kata, pilihan-pilihan gaya hidup. Itu saya lihat sederhana banget gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian boleh bikin produk. Sekarang mau jualan, ngapain? Ya, mau jualan ngapain? Udah, jualan menuju Allah. Ya, saya jualan, saya menuju Allah. Nah, begitu petanya menuju Allah, Anda nggak akan mudah terganggu oleh pengotor-pengotor di sekitar Anda yang mengganggu perjalanan Anda. Alamat saya bukan, tujuan saya bukan. Jadi kalau Anda, saya juga suka ngevaluasi diri saya. Kalau kita tiba-tiba suka sedih, teman-teman sekalian. Kalau kita ini tiba-tiba suka sedih kalau misalnya dihujat orang atau misalnya diomongin orang, ya kita pertama harus evaluasi. Kita berarti jelek nih, harus ada yang diperbaiki memang. Itu nggak apa-apa, it's okay. Tapi berikutnya kalau misalnya bahasanya dicaci, tumbang, dipuji, terbang, ya berarti kan parameternya kalimat manusia itu. Ya. Kenapa jadi tidak boleh bersandar pada kalimat manusia atau bersandar pada penilaian manusia, teman-teman sekalian? Karena penilaian manusia itu terbatas. Kan dia ngelihat itu terbatas. Orang lain itu dia punya penilaian, cara melihat itu dia terbatas, beda-beda. Kadang-kadang dia subjektif, nggak objektif gitu loh. Karena betul-betul dari dia like or dislike gitu. Itu cara memandang. Maka fatal betul teman-teman sekalian kalau Anda hidup berdasarkan pandangan orang lain, depend on pandangan orang lain. Itu teman-teman nggak kemana-mana. Nanti teman-teman jadi nggak mau bisnis. Nanti teman-teman, oh ya saya begini diomongin orang, saya jualan begini dibilang begini. Jadi sibuk sama omongan orang lain. Kalau saya begini saya nggak siap, nanti begini. Saya banyak sekali tuh. Kalau nanti saya promonya begini saya nggak siap. Jadi sibuk pada omongan orang lain. Padahal kalau misalnya sudahlah untuk Allah Azza wa Jalla, sudahlah, it's okay lah, nggak apa-apa. Ya, yang penting saya bermanfaat. Allah tahu hati saya mau kemana, sudahlah. Ya udah, bagus-bagus aja dengan Allah. Nah itu dia. Kalau ini dzahibun ila rabbi, maka kita punya semesta ya, yang kita itu harus berfokus kita berdua dengan Allah saja gitu teman-teman sekalian. Maka Allah itu sangat-sangat alimun bidzati sudur, tahu betul apa yang di hati kita. Nah kita juga sama Allah gimana, harus ada kejujuran kan. Hati kita ini mau kemana, untuk apa bikin YouTube? Ya biar saya sama Allah yang tahu. Ya Allah lah yang tahu hati saya. Ngapain bikin konten begini terus diajarkan, dibuat konten yang bagus-bagus ke teman-teman. Ya itu kita aja lah sama Allah sudah. It's our private, ya it's our private case sama Allah. Ya, dan Allah pasti tahu isi hati kita. Nah kalau isi hati teman-teman baik-baik,
teman-teman mau bikin produk itu untuk ngelayanin orang, teman-teman mau berjualan karena memang agar teman-teman survive, nggak minta-minta sama orang. Allah tahu ketulusan dan kebaikan hati teman-teman, ya udah jalan aja. Mau dikomentarin kayak apa kayak, ya udahlah, bismillah. Ya, apalagi teman-teman yang pernah punya kesalahan di masa lalu, orang nggak percaya, ya wajar. You punya kesalahan di masa lalu, orang nggak percaya, ya wajar. Ya. You lagi dipersepsikan jelek, Anda lagi dipersepsikan jelek, orang nggak percaya sama Anda, ya wajar. Bekerja lagi, ya fokus sama yang masih percaya dan kerja yang benar, kerja yang amanat, jaga baik-baik supaya nggak ngecewain orang, jaga ekspektasi orang, jaga harapan orang, jaga langkah, ukur yang baik, begitu gitu loh. Nah, jadi ini yang sebetulnya kita harus fokus teman-teman sekalian. Ini dzahibun ila rabbi. Maka kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tutup ya. Saya buka lagi nih Qur'annya, ada sesuatu yang indah. Kalau udah tujuannya ini dzahibun ila rabbi, kalau petanya itu menuju Allah, sayahdin. Nah, ini dia sayahdin. Dan kalimat sayahdin ini berulang pada saat Nabi Musa alaihissalam ada di tepi lautan. Ya, kala inna ma'iya rabbi sayahdin, enggak begitu, Robku akan memberiku petunjuk. Langsung fa'auhayna ila Musa fa'anidrib bi'asakal bahar. Jadi sayahdin di sini kamu akan diberi petunjuk tentang inovasi, kamu akan diberi petunjuk tentang tokat Musa, kamu akan diberi petunjuk tentang harus bagaimana kamu melangkah dan berjalan di bisnismu ini. Apa yang kamu harus lakukan? Sayahdin. Nah, maka sayahdin itu teman-teman sekalian, ya, sayahdin itu dia akan hadir kalau memang kita dzahibun ila rabbi. Jadi kalau sudah tujuannya ke Allah, Allah akan balas. Jadi kalau Allah jadi tujuan, Allah jadi ghayah, itu akan datang sayahdin, akan datang huda, akan datang ilham, akan datang petunjuk. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah karuniakan kebaikan ya pada saya, entitas ORS Manajemen Masjid Al-Fat, ya, studio meluas, ya, pelan-pelan, kemudian kolaborasi event di tiap daerah itu hampir tiap bulan ada, ya, invitasi project bersama. Insya Allah saya setiap Senin pekan keempat di Sukabumi di Outspace, ya, muncul jejaring kebaikan-kebaikan yang baru, udah, ya, dan itu bukan hanya ya, nampaknya mudah-mudahan yang saya bisa sharing sama teman-teman karena ya kita fokus amal aja teman-teman sekalian. Ya, kita itu fokus amal aja. Kita fokus berbuat aja lah udah. Ya. Kita fokus melangkah aja udah. Kalau kita fokusnya mikirin kalimat orang, mikirin persepsi orang, mikirin kata-kata orang lain, ya kita capek gitu. Energi kita habis untuk ngebahas itu. Energi kita habis untuk menyimak itu. Ya. Jadi saya nggak mau nyimak tuh. Saya tuh sekarang jarang main sosmed. Ya. Saya dapat selentingan, oh kayaknya ini bukan bukan urusan gue deh. Udah menuhin RAM memori, gue nggak mau denger gitu. Saya nggak mau denger. Ada satu santri saya WA, Ustadz saya dapat masalah, mungkin Ustadz udah tahu. Saya nggak tahu. Ya, saya ini nggak pernah bergosip, saya nggak pernah merupi. Udahlah, kalau aibmu dijaga Allah udah, kamu nggak usah ngomong. Saya bilang kayak gitu sama dia. Udah, kamu melangkah. Abi nggak mau tahu salahmu gimana, kamu melangkah kalau sudah sadar salah, udah jalan. Ini ngomong ke saya, mungkin Abi udah tahu. Saya nggak ada lagi udah aktivitas ngegosip, ngomongin orang, ya ngomongin urusan orang lain gitu. Karena ini dzahibun ila rabbi. Urusan kalimat orang lain itu benar atas fakta aib yang kita punya, ya udah evaluasi diri, akui salah, nggak usah baper, nggak usah banyak klarifikasi, nggak usah banyak perlawanan, berbuat, bekerja gitu. Bikin episode ini aja, bikin materinya mesti 2 episode per pekan. Saya udah ngelis klien bisnis yang kemudian sempat saya sentuh. Itu di ORS Manajemen ada 42 klien entity bisnis, ada sekitar 12 yang aktif yang kita dampingi hampir setiap bulan. Ya, itu ada berbagai case-nya, berbagai targetannya. Gitu. Lalu kemudian project, ya, saya kalau lancar mudah-mudahan juga bersama Riyadus Shalihin Organizer teman-teman Cibubur Mengaji, dari Cibubur Mengaji bikin event organizer, Riyadus Shalihin Organizer. Saya punya produk lagi baru, Quranic Journey yang offline, yang bentuknya dia seminar, yang bentuknya dia lebih offline lagi. Nah itu taklimnya di bioskop, taklimnya di venue profesional. Nah udah kita urusin, jadi nggak sempat teman-teman sekalian.
Ya, kalau udah peta kita ini dhahibun ila rabbi, kita produktif, kita optimal, kita jadi nggak sempat mikirin yang lain. Maka kalau sekarang teman-teman ini banyak sedih, banyak galau, mungkin petanya salah. Ya, jadi teman-teman sekalian, mohon maaf sekali, mohon maaf, mungkin petanya nggak benar. Ya, cobalah petanya Allah saja. Apa sih kebahagiaan kita tuh mati baik-baik, tanpa bawa salah sama manusia, tanpa bawa hutang sama manusia, tanpa bawa salah kepada Allah, diampuni Allah. Dikubur kita lapang kuburnya, di padang mahsyar bangkit bersama Nabi Muhammad SAW, masuk surga bigori hisab, satu surga dengan Nabi, satu surga dengan para sahabat. Udah, ya. Walaupun kemudian ya satu dunia ini jengkel sama kamu, tapi kemudian Allah sayang sama kamu, Nabi ngasih kamu syafaat, Nabi Muhammad SAW, dan you meniti jalan yang benar-benar aja. Jadi bukan berarti satu dunia jengkel sama kamu terus kamu kurang ajar ya. Ya udah, kamu berbuat baik. Kamu udah berbuat baik, orang gak ada percaya. Kamu berbuat baik, orang gak buka pintu. Kamu udah merubah diri kamu, tapi kemudian orang menilai kamu. It's okay, gak apa-apa. Gak apa-apa teman-teman sekalian. Ini dhahibun ila rabbi. Kalau kamu tambah amarah, kalau kamu tambah jengkel, kalau kamu tambah reaktif, waktu saya maju, misalnya gitu kan. Sekarang saya jatuh begini, waktu saya maju, waktu saya jatuh nggak ada yang mau nemenin saya. Itu kan yang saya angkat, ini kan yang saya panggungkan, ini kan. Ya udah, capek. Jadi kalau misalnya Anda hadir merasa berjasa sama orang, ya hadir kemudian merasa umpat puji sama orang, ngerasa oh itu gini, ya itu Anda makin capek. Sudah, variabel yang memang bisa dipegang emang variabel Anda, ya udah jalan. Ya, karena yang lain kita nggak bisa kontrol. Udah itu aja, kita istiqomah, kita jalan, kita pelan gitu loh. Berbuat teman-teman sekalian. Nah di situ ya saya pengen bicara dari dalam hati terdalam ini, materi ini tuh di situ. Ini dhahibun ila rabbi, ya kan. Gue maunya ke Allah, gue pengennya ke surga. Ya udahlah, dunia ini darul imtihan. Saya sering ngomong darul bala wal imtihan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dunia ini memang diciptakan untuk menguji kamu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya. Jadi dunia ini ujian. Ya. Jadi tempat dunia kita ini tes terus aja. Ada mid test, ada tes tengah, tes akhir, ada tes semesteran, ada tahunan, annually. Udah, kita hanya berpindah dari tes ke tes. Dan min syarri wal khairi fitnah. Kalimat dalam Quran itu min syarri, yang baik-baik, wal khairi fitnah. Ya jatuh dihujat orang juga fitnah, naik dipuji orang itu juga fitnah. Dua-duanya adalah ujian kebaikan, ujian keburukan. Ujian kebaikan kita mesti syukur, ujian keburukan kita nggak boleh putus asa kepada Allah. Jadi teman-teman sekalian gitu aja udah ya. So kawan-kawan sekalian yang menyaksikan tayangan ini, ya mudah-mudahan nyampe di hati teman-teman semua. Ayolah. Petaknya dibaikin lagi. Udah nggak usah baper-baper. Hati orang kita nggak bisa pegang. Ya senyumin aja, kita banyak maklum. Nah sekarang kita fokus di kita sendiri, kita bener nggak? Kalau saya sekarang gitu aja, saya pagi ngapain, malam ngapain, apa yang saya lakukan, udah itu aja deh yang kita fokus. Sudah produktif, jangan banyak kita maksiat ya. Maksiat kadang-kadang maksiat hati, maksiat ini masih kadang-kadang 1, 2 kecil ya. Udahlah, tapi gimana caranya kita reduce ini maksiat, kita banyakin taat, banyakin zikir sama Allah, banyakin jalan ya. Thank you banget ya, Quranic Insight for Entrepreneur. Mohon maaf ini episode yang rada kontemplatif ini di episode 49 ini dhahibun ila rabbi, karena kita ingin mencontoh Nabi Ibrahim yang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan peta kita baik ya. Jadi kalau peta kita untuk Allah, kita banyak uang gak norak gitu ya. Kita lagi di atas gak norak, kita juga kalau lagi di bawah kita juga fokus sama Allah ya, sayang sama Allah, kita ingat sama Allah, gak putus asa sama Allah. Join di bawah nih description, ada link portal santri, semoga bermanfaat, di-share-share ke kawan-kawannya. Ahlan, mau dipotong-potong boleh gitu ya, untuk jadi konten-konten di media sosial teman-teman, mana yang kemudian manfaat tolong di-sharekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.